Halo semuanya, di video kali ini kita akan sharing sedikit. Ini dapat agak masalah ya pada saat melakukan install ulang Windows 11 pada laptop Lenovo IdeaPad 3. Jadi pada sebelum diinstal ulang laptop Lenovo IdeaPad 3 ini, Windows bawaannya itu adalah Windows 11. Terus kita install ulang ke Windows 11 lagi. Harusnya kalau seperti itu tidak akan terjadi masalah karena si Windowsnya udah jelas-jelas support dengan si laptopnya ya teman-teman. Tapi Lenovo IdeaPad 3 ini agak aneh ya. Pada saat proses install ulangnya selesai, itu drivernya banyak yang tidak terpasang secara otomatis. Contohnya driver touchpad itu tidak bisa digunakan. Terus apalagi ya, soundnya juga tidak bisa digunakan. WLAN-nya atau apa ya, wifi-nya juga tidak bisa digunakan. Nah, yang wifi tidak bisa digunakan ini cukup bikin repot teman-teman ya, karena kita mau download driver itu biasanya kan lewat internet, sedangkan si wifi-nya itu tidak bisa kita akses. Sedangkan laptop ini itu tidak memiliki port LAN ya, kabel jaringan LAN itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa menggunakan LAN, tidak bisa menggunakan WiFi, sehingga kita bingung gimana cara mendapatkan drivernya. Nah, mungkin teman-teman kepikiran kalau misalnya cari aja di komputer yang lain, tinggal searching, download, terus pindahin pakai flash disk. Ternyata itu juga nggak bisa teman-teman, karena di website penyedia driver si laptop Lenovo IdeaPad 3 ini, di website resminya ya, itu dia bisa apa ya, dioptimalkan ketika kita browsing dari laptop yang ingin dicari drivernya tersebut. Jadi kita harus pakai laptop yang ini, sedangkan laptop ini itu tidak bisa kok terkonek dengan internet. Jadi bingung kan ya gimana caranya. Nah, sebenarnya tujuan kita itu cuman ingin install driver wifi-nya dulu. Kalau wifi-nya udah bisa, yang lain pasti gampang lah dicari ya, karena bisa terkoneksi dengan internet. Nah, tampilannya itu nanti kayak gini teman-teman ya. Ini pakai mouse, kalau pakai touchpad juga nggak bisa. Jadi nantilah kita atur itu. Yang penting kita bisa dapat koneksi internet dulu lah. Nah, kalau teman-teman buka di sini, ini cuman ada Bluetooth sama airplane mode kayak gini lah. Wifi-nya itu tidak terbaca ya. Nah, jadi gimana caranya? Setelah kita cari caranya, ternyata gampang banget teman-teman ya. Teman-teman harus sediain kabel Type C to Type C. Ini ya, Type C to Type C kayak gini. Nah, kita colokin ke si Type C-nya laptop ini, terus kita konekin ke HP yang memiliki koneksi internet. Terus teman-teman setting aja di HP-nya itu untuk tethering via USB. Nah, ini nggak tahu hanya kabel Type C to Type C atau Type C to USB juga bisa. Tapi kemarin saya coba Type C USB nggak bisa. Tapi teman-teman silahkan dicoba dulu aja untuk Type C ke USB-nya. Nah, setelah di tethering nanti di sini jadi bisa. Oke, ini udah dicolokin teman-teman ya. Jadi di sini akan berubah bentuk jadi gambar TV ya. Nah, sekarang kita coba ping dulu ke internet. Ping 88 linte. Nah, ya kita udah dapat koneksi internet ya teman-teman. Jadi kayak gitu untuk menghubungkan ke internet. Nah, dari sini teman-teman udah gampang lah ya, udah tinggal download aja si drivernya dari situs resminya. Oke, langsung aja kita sekalian tutorin ya gimana cara downloadnya. Soalnya agak beda juga untuk Lenovo ya. Kita langsung aja buka di sini. Di sini kita login pakai akun Microsoft ya teman-teman. Google nggak usah lah ya, kita langsung konfigure. Oke, finish. Teman-teman cukup ketikkan aja
driver Lenovo IdeaPad 3. Oh sorry, kecepatan ya. Nah, lalu teman-teman ini klik yang paling atas. Ini pilih Indonesia aja, terus oke, masukkan nomor seri. Nah ini teman-teman ya, untuk nomor serinya teman-teman bisa lihat di bagian belakang sini ya. Bentar. Nah ini teman-teman ya, di bagian MTM 82RJ00. Nah yang itu adalah kodenya sampai CVID. Itu kita catat, terus kita masukin ke sana. Kita ketikkan di sini 82RJ huruf besar ya teman-teman ya. 2RJ00 CVID. Tekan ini panah. Oke, nah kalau gagal teman-teman di bagian bawah sini klik here. Kita download dulu. Oke, kalau udah selesai, kalau muncul kayak gini teman-teman langsung keep. Tekan ini aja, open download folder. Ini ya hasilnya teman-teman ya. Kita coba klik kanan, langsung run as administrator, yes. Langsung next, finish. Oke teman-teman, lihat ini loading aja ya, dan di sini ada titik merah, itu artinya ada updatean ya. Kalau kita klik kayak gini, nah teman-teman coba langsung aja restart. Setelah restart ternyata touchpad belum bisa, wifi juga belum muncul. Oke, kita coba masuk lagi ke yang tadi teman-teman. Ini tadi udah simpan. Ya, start scan. Oke, setelah restart kita masuk ke sini ya. Kita coba install sekali lagi yang kita download tadi. Kita suruh install sesuatu ya, kita coba langsung install aja. Ini katanya memakan waktu sampai 3 menit ya. Videonya kan kita cepatkan dulu teman-teman ya. Oke, tekan yes saja. Oke, sekarang kita masuk ke proses scanning teman-teman ya. Ini masih 0%, kayaknya bakal agak lama ya. Oke, di sini cuman kebaca ada 1 ya. Langsung aja kita download lah. Cuma ada 1. Install now. Oke, setelah update tadi ternyata teman-teman bisa lihat ya, mikrofon atau speakernya malah disilang. Aneh ini. Langsung aja kita ikutin dulu lah ya. Oke, ini tiba-tiba update komplit ya teman-teman. Padahal udah bisa nih, touchpadnya udah bisa tuh. Tadi prosesnya sebelum komplit itu 50%, dia cuman tulisannya updating ya, tidak ada kayak bar kayak persentase installnya udah berapa persennya, tapi dalam bentuk bar gitu nggak ada. Jadi cuman updating 50% gitu aja. Ternyata itu masih berjalan teman-teman, jadi biarin dulu aja sampai prosesnya selesai kayak gini. Update complete. Kita lihat di wifi ya, wifi nya tapi belum muncul teman-teman. Di sini kita coba akan restart dulu ya. Restart. Oke guys, setelah kita restart tadi nih ya, sekarang udah bisa muncul untuk wifi nya. Nah jadi itu tadi permasalahan touchpad sama wifi bisa diatasi dengan update yang tadi ya teman-teman ya.